Halo kawan-kawan semuanya, kembali bersama saya Krisna Galuh dalam seri belajar gajian dari internet melalui kelas online. Mari kita melanjutkan materi belajarnya. Sebelum kita menjual kelas online, maka hal paling dasar yang harus kita pahami adalah alasan mengapa orang mau membeli sebuah kelas online. Percayalah, sehebat apapun skill teknis kita dalam membuat kelas online, selama kita tidak memahami alasan mengapa orang akan membeli kelas online kita, maka kita akan kesulitan membuat kelas online yang laku dijual. Ketika kita melihat sebuah kelas online atau program belajar online, sebelum membeli kelas tersebut, yang akan dipikirkan oleh kita adalah apakah ini akan menyelesaikan masalah kita atau tidak. Bahkan ketika fasilitas melimpah ruah, bahkan ditambah dengan harga yang sangat terjangkau, selama kita tidak melihat bahwa kelas online tersebut tidak menjadi solusi bagi permasalahan kita, maka tentu saja kita tidak akan membelinya. Sebagai contoh, misal seseorang membeli kelas belajar pemrograman di Codpolitan. Alasan utama kenapa ia membeli kelas tersebut bukanlah karena Codpolitan punya kredibilitas yang bagus, bukan juga karena fasilitasnya banyak dan juga karena harganya yang murah. Alasan utama kenapa orang beli kelas online pemrograman adalah karena melalui kelas tersebut, dia merasa mendapat harapan untuk menyelesaikan permasalahannya yang akan dihadapinya kelak. Baik, mari coba kita breakdown. Mengapa orang ingin belajar pemrograman? Tentu karena ia ingin bisa pemrograman. Kenapa ia ingin bisa pemrograman? Karena ia ingin bisa membuat aplikasi atau website yang baik. Nah, kenapa ia ingin bisa membuat aplikasi atau web yang baik? Ya tentu saja karena ia ingin menjadi programmer yang kompeten. Nah, kenapa ia ingin menjadi programmer yang kompeten? Karena ia ingin dibutuhkan industri. Kenapa ia ingin dibutuhkan industri? Karena ia ingin memiliki karir yang cemerlang. Nah, kenapa ia ingin memiliki karir yang cemerlang? Karena ia ingin hidup bahagia dan nyaman. Nah, jadi saya ulangi. Ketika kita membuat sebuah kelas online, yang pertama harus kita pikirkan adalah ini akan menjadi solusi bagi permasalahan orang lain atau tidak. Kalau iya, maka lanjutkan. Kalau tidak, lebih baik tidak usah dilanjut. Kecuali ya kamu ingin share secara cuma-cuma saja untuk sekedar berbagi pengetahuan, yaitu sah saja. Nah, setelah orang merasa bahwa kelas online tersebut mempunyai harapan untuk menyelesaikan masalahnya kelak, baru nih selanjutnya dia akan melihat-lihat fasilitas, misalnya harga, mentor, dan lain sebagainya. Jika fasilitasnya banyak dan mendukung proses belajarnya, ya itu tentu saja bagus. Tentu saja itu akan menambah keyakinan untuk membeli. Jika mentornya profesional dan meyakinkan, makin bagus dan akan membuat orang semakin yakin untuk membelinya. Jika penawaran harganya sesuai dengan kemampuannya, tentu semakin bagus. Ini akan membuat orang lanjut untuk mempertimbangkan untuk membeli kelas online tersebut. Harga tidak harus selalu murah ya untuk bisa laku. Pada akhirnya orang akan membeli berapapun harganya jika memang penawarannya masuk akal. Namun ingat, orang akan membeli jika merasa penawarannya baik dan menguntungkan baginya. Semakin harganya terjangkau baginya, akan semakin kuat penawarannya. Ingat ya, terjangkau bukan berarti murah. Itu balik lagi sesuai dengan audiens yang kita target siapa. Jika target kita adalah mahasiswa misalnya, maka harga 200.000 sampai 500.000 mungkin masih masuk akal. Namun jika harga 3 juta, maka mereka akan mikir-mikir nih. Tapi jika target kita adalah profesional atau bahkan owner bisnis, jangankan 3 juta, 5 juta atau bahkan 10 juta juga mungkin masih masuk akal selama penawarannya menarik. Jadi terjangkau di sini adalah sesuai dengan kemampuan target market kita. Itu tadi yang perlu diingat. Mulai dengan mencari why, mengapa orang akan membeli kelas online yang akan kita buat terlebih dahulu. Jangan pusing-pusing urusan gear atau perlengkapan membuat kelas online. Jangan juga pusing-pusing urusan teknologi yang akan digunakan di dalam platform kelas online kita. Dan jangan pusing-pusing tentang harga dan fasilitas dulu sebelum why orang beli kelas online kita belum ketemu. Mulai dari solusi, pastikan kelas online yang akan kita buat dan jual mampu menjadi solusi bagi kebutuhan dasar audiens yang kita target. Jika itu sudah selesai, baru kita melangkah ke tahap selanjutnya. Oke, itu saja kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di materi selanjutnya.